Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah dari Universitas Yarsi, jurusan Akuntansi semester 3 2019. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai statistik parametrik uji beda. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu statistik parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dalam teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika ada perbedaan, maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Nah, yang pertama ada one sample retest. One sample retest itu adalah analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Di mana jika kita ingin menguji one sample retest ini harus ada yang namanya hipotesis dan kriteria. Hipotesis tersebut diantaranya ada H0 atau rata-rata sama dengan nilai acuan dan HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya yang pertama ada jika T itu kurang dari tetable atau yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Dan sebaliknya, jika T hitung lebih besar dari tetable atau signifikan yang kurang dari 0,05, maka nilai H0 itu ditolak atau nggak sama dengan nilai acuan. Di mana rumus tetable itu ada alpha dibagi 2 degree of freedom. Nah, jadi saya langsung aja ingin menguji one sample retest. Sebelumnya harus ada kasus. Nah, kasusnya itu di sini ada contoh kasus. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan FEBRC 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEBRC yaitu sebanyak 10 orang. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Nah, di sini ada banyaknya orang itu ada 10, nilai acuannya 55 ya. Jadi saya langsung masukin aja data yang 10 orang itu ke SPSS. Saya bisa kita tunggu. Nah, ini datanya udah keluar. Saya hapus dulu ya desimalnya jadi 0. Nah, kita mau menguji nih apakah benar berat badan rata-ratanya itu 55 kg. Nah, cara yang pertama itu caranya klik analyze, compare means, one sample test. Nah, ini variabel kita masukin ke test variable. Nah, di sini ada test value. Tadi kan acuannya itu 55 ya. Kita masukin 55. Klik OK. Nah, ini udah nih keluar outputnya. Dimana interpretasinya berdasarkan tabel yang one sample statistik ini ada variabel berat badan, banyaknya data ada 10, minnya 59, standar deviasinya 7,379, standar error ini ada 2,33. Kemudian ada one sample testnya. Di sini ada T-nya itu 1,714, BF-nya 9, sifting payload-nya ada 0,121, mean difference-nya ada 4000, 95
dan di 5% confidence interval of the difference lowernya dan 1,28 dan uppernya. Nah, balik lagi ke pedoman pengambilan keputusan yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jika nilai stick to toilet kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika stick to toilet lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA-nya ditolak. Dimana H0 itu sama dengan nilai 55 dan HA-nya itu nggak sama dengan nilai 55. Kita lihat nih, stick to toilet-nya itu kan 0,121, yang artinya lebih besar daripada 0,05. Kan berarti itu H0 diterima dan HA ditolak. Artinya bisa disimpulkan berarti nilai rata-rata berat badan mahasiswa surat BRC 2019 sama dengan nilai 55 kg. Nah, kita juga bisa menggunakan cara T-table, cara kita hitung dan T-table. Gimana caranya? Jadi di sini kan ada T-nya itu 1,714 dan DF-nya 9 kan. Nah, tadi kan cara T-table itu alfa dibagi 2 degree freedom ya. Alfanya itu kan sebesar 0,05. Jadi kita bagi 2 berarti 0,25. Kita buka. Nah, kita cari nih urutan DF-nya 9 dan ininya 0,25 sampai 0,50 kan. Berarti jumlahnya itu 2,26216. Nah, kita bandingkan dengan T hitungnya. T hitungnya kan 1,714. Berarti kan masih lebih besaran T-tabel ya kan, yang jumlahnya 2,26216. Nah, bisa kita simpulkan berarti itu masuknya yang kriteria yang A, yaitu jika T hitung kurang dari T-tabel atau lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, atau yang artinya rata-rata sama dengan nilai acuan. Maka, jadi dengan cara maupun yang tadi deskriptif yang dari T-tabel ini, yang kita bandingkan dengan stick to toilet dengan 0,05 ataupun dengan T-tabel itu jumlahnya sama-sama rata, sama-sama keduanya itu sama nilainya dengan rata-rata yaitu 55 kg. Kita buka lagi ini. Nah, yang kedua itu ada kita ingin menguji two sample t-test. Nah, two sample t-test ini digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Jadi yang pertama itu ada independent t-test. Independent t-test ini artinya analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan, atau bisa disebut yaitu berdiri sendiri. Ya. Di sini ada contoh kasusnya. Tuh. Contohnya, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa BRC kelas A dan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Nah, A tidak menggunakan Excel nih. Nah, sedangkan yang kelas B itu menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan, di mana data kelompok 1 dan kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif, dan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Nah, kita ingat nih variabel value-nya, yang kelompok 1 itu tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 ini menggunakan Excel. Nah, ini datanya ada kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung kita masukin aja ke SPSS-nya.
Nah, ini keluar datanya. Kita ganti dulu variabel value-nya. Nah, di mana independentitas ini sama kayak one sample test, harus ada pedoman pengambilan keputusan. Nah, H0 itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dan kelompok 2 atau kelas B. Dan HA itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, dasar pengambilan keputusan uji independent sample test ada dua, yaitu yang pertama, jika nilai sigma-nya lebih besar 0,05, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai sigma-nya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, nantinya kita juga akan menggunakan menguji menggunakan t-hitung atau dan t-tabel. Jika t-hitungnya lebih besar daripada t-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2, dan sebaliknya ya. Nah, kita langsung ubah dulu nih. Ini kan masih kualitatif, kita ubah dulu menjadi kuantitatif. Caranya gimana? Caranya klik transform, dan di code intersect variable, kita masukin variabel kelompok, dan klik out any value. Nah, di sini kita masukin tidak menggunakan Excel. Ini kan tadi kelompok 1 ya. Kemudian tadi kelompok 2 itu menggunakan Nah, ini udah keganti, tapi harus ingat variabel value-nya kan kita belum ganti kan, masih data kualitatif, masih string. Kita ubah ke kuantitatif, yaitu numerik. Klik OK. Nah, ini udah. Langsung kita uji coba ya. Langsung kita cek ya, apa nih, ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Caranya kayak sama kayak yang one sample test. Klik analyze dan compare independent sample test. Kita masukkan variabel nilai ke test variabel dan kelompok masukkan ke grouping variabel. Define group, kita ada kelompok 1 dan kelompok 2. Continue. Nah, ini keluar outputnya. Di sini outputnya ada grup, ada grup statistik sama independent sample test. Kalau grup statistik ini menampilkan secara deskriptif. Nah, terlihat nih ada perbedaan ya kan, kelompok 1 dan kelompok 2. Dia jumlahnya sama-sama 15 orang, minnya beda nih. Yang kelompok 1 ada 82,27 dan kelompok 2 ada 88,60. Standar deviasinya juga kelompok 1 7,658 dan kelompok 2 6,663. Standar error minnya 1,97 dan kelompok 2 1,720. Nah, di independent sample test kita fokus ke equivariant assume ya. Yang ini nggak usah. Jadi kita lihat fokus ke garis yang ini. Nah, di sini ada F-nya itu 0,3110 dan sig-nya itu ada 0,582. Yang berarti lebih nih dari 0,05. Yang menandakan berasal dari varians yang sama atau homogen, dan diketahui
T-nya itu min 2,416, DF-nya 28, Secure Toiletnya 0,022, min difference-nya min 6,33, standard deviance-nya 2,621, 95% confidence interval of the difference-nya lowernya min 11,702 dan min 0,955. Nah, langsung kita cek ya. Di sini kan secure toiletnya kan min 0,22, yang berarti kurang dari 0,05. Dimana yang tadi itu, yang pedoman yang tadi, apabila kurang dari 0,05, jika nilai secure toiletnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA-nya diterima, yang menunjukkan berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 . Nah, kita uji ke tabel T hitung. Di sini ada T-nya itu kan min 2416 dan DF-nya 28. Nah, ini untuk minusnya kita diabaikan saja ya. Jadi, kita cari T tabelnya 28 DF-nya, dan ini masih sama ya, yang 0,025. Dari 0,05 dibagi 2, jadinya hasilnya itu 2,04841. Nah, ini kan lebih kecil daripada T hitungnya yang sebesar 2,416. Berarti bisa diasumsikan bahwa T tabel lebih kecil daripada T hitung. Yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Yang dapat disimpulkan berarti adanya perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2, di mana adanya perbedaan antara yang menggunakan Excel dan tidak menggunakan Excel. Nah, yang terakhir, kita akan menguji yang namanya Pyretic test. Nah, di sini ada contoh kasusnya Pyretic test. Sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Nah, ini datanya berat sebelum dan berat sesudah. Langsung saya masukkan ke dalam SPSS. Klik oke. Nah, ini keluar berat sebelum dan berat sesudah. Saya ulangi lagi ya di sini. Ini kan udah. Nah, seperti yang sebelumnya harus ada yang namanya pedoman pengambilan keputusan. HO, tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Dan yang HA, adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi.
Nah, dasar pengambilan keputusan uji independent simple test, jika nilai sigma-nya kurang dari 0,05, maka HA0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sebaliknya, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka HA0 diterima dan HA-nya ditolak. Atau jika kita menggunakan T hitung dan T tabel, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA0 ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka HA0 diterima dan HA ditolak. Untuk rumus T tabel sama seperti tadi, yang alfa dibagi 2 dikit freedom. Nah, langsung kita uji aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Analyze, kemudian compare means, spirit, sample test. Nah, kemudian berat sebelum itu kita masukin ke variabel 1. Kemudian yang berat sesudah kita masukkan variabel ke 2. Nah, habis itu kita klik OK. Nah, ini keluar outputnya. Di sini ada tabel varied sample statistik. Kita bisa lihat ringkasan hasil statistik deskriptif dari sampel yang telah diteliti, yakni sebelum dan sesudah. Di sini ada mean-nya seberat sebelum itu 6,81 dan berat sesudahnya 61,94. Jumlahnya sama-sama 16. Standar deviasinya yang seberat sebelum 6,656 dan sesudah 6,403, dan standar errornya yang berat sebelum 1,664 dan yang sesudah 1,601. Di mana mean sebelum dan sesudah ini lebih besar mean sebelum, yang artinya dapat disimpulkan bahwa obat ini berpengaruh. Nah, di sini juga ada tiered sample correlation. Signifikannya 0,00 ya, yang berarti dia itu lebih kecil daripada 0,05. Yang dapat disimpulkan berarti H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YARSI dari sebelum diberi obat dan sudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa YARSI. Kemudian, jika kita menguji menggunakan tabel sama seperti sebelumnya juga caranya, kita lihat dari T-nya itu kan 6630 ya. Dan di sini ada DF-nya 15. DF-nya 15. Kemudian tadi T-nya 6630. Caranya sama kayak tadi. 16 kan ya? 15 kayak tadi juga 0,025. Di sini kan berarti 2,13145, yang artinya lebih kecil daripada T hitungnya 6,630, yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Berarti sama ya, ada perbedaan rata-rata
Nah, berarti dapat disimpulkan dari dua cara tersebut, antara dilihat dari deskriptif dan tabel, itu tuh sama-sama H0 ditolak dan HA diterima. Yang dapat diketahui berarti adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan dari yang sebelum dan sesudah. Ini hasilnya dari ketiga uji tadi. Kalian bisa lihat ada one sample static, two sample static atau independent sample test dengan direct sample static. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.